Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, mendapatkan kabar bahwa dunia bagaikan nenek-nenek yang sudah tua sekali, yang seharusnya kulitnya keriput, tetapi karena berhiasnya sangat bisa, berhiasnya menjadi manusia yang paling cantik, berhiasnya luar biasa, akhirnya dunia ini bagaikan wanita cantik jelita, tapi pada hakikatnya adalah nenek-nenek yang pandai berhias. Coba kita camkan, kita perhatikan. Dunia dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, bahkan sebelumnya sudah Allah ciptakan. Sampai sekarang ini sudah pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan dunia ini sudah tua renta bagaikan nenek-nenek ataupun kakek-kakek. Tapi kalau kakek-kakek tidak bisa berhias, ini nenek-nenek yang bisa berhias dengan begitu cantiknya menjadi wanita yang muda. Tapi sudah tua. Pada intinya bahwa sekarang ini sudah berada di penghujung zaman, akhirul zaman. Dunia ini sudah tua renta. Nah, kita sebagai makhluk yang berakal harus bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti apa? Rasulullah SAW bersabda, "Ya bani Adam, wahai manusia, ati rabbaka tusamma akilan." Wahai manusia, wahai bani Adam, wahai anak keturunan Adam, taatlah kepada Rabbmu, taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu termasuk orang-orang yang berakal, termasuk orang-orang yang menggunakan akal. Wala ta'sihi fatusamma jahilan. Dan janganlah kamu mendurhakainya, berbuat maksiat kepada Allah, karena kamu akan dinamai seorang yang jahil. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan serta mengerjakan perintahnya dinamakan orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang tadi sudah kita dengarkan, yu'til hikmata may yasha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan hikmah, pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan hanya orang-orang yang berakallah, orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menggunakan akal, mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Akan tetapi apabila ia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia dinamakan orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Sebab ingkar kepada Allah akan mengakibatkan kebinasaan, dan hanya orang-orang yang bodoh yang mau menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Sedangkan orang-orang yang berakal pasti tidak akan mau berbuat hal-hal yang berakibat membinasakan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya tidak sekali-kali Allah Jalla Jalaluh melarang sesuatu melainkan di dalamnya terkandung kemudaratan, terkandung ketidakbaikan, keburukan, kejelekan dan juga kebinasaan bagi pelakunya. Nah, dengan begitu terminologi pandai dalam Islam adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang selalu mendurhakainya, seperti dengan menyekutukan Allah, menduakan Allah, mengabaikan semua perintahnya dan juga melanggar semua larangan-larangannya. Ini terminologi dalam sisi akidah dan juga syariah, terminologi yang biasa kita anggap benar.
Orang pandai adalah orang yang besar IQ-nya dan luas pengetahuannya, sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang ber-IQ jongkok serta tidak berpengetahuan luas. Ini pada umumnya. Tetapi dalam segi syariah, orang pandai adalah orang yang dapat menjalankan syariah, yaitu menjalankan perintah Allah, meninggalkan dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Itu orang pandai. Dan sebaliknya, orang yang bodoh, orang yang jahil adalah orang yang menjalankan larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kaum di akhir zaman, ya, ada sekelompok orang, ada golongan nanti di akhir zaman, mungkin sekarang ini sudah keluar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Saya khuruju fi akhir zaman qaumun ahdasul asnani sufahaul ahlami yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumul qiyamah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Saya khuruju fi akhir zaman, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mendengar Rasulullah bersabda, pada akhir zaman akan muncul kaum atau golongan yang umurnya, usianya muda belia, tetapi lemah akalnya. Mereka berkata-kata seolah-olah mereka adalah manusia yang terbaik. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melepasi kerongkongan mereka, hanya di mulut saja, tidak sampai ke hati. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembusi binatang buruan. Keluar Islam enak saja, begitu saja, ya. Seperti Islam punyanya sendiri. Mau kapan saja keluar dari Islam gampang. Seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Masya Allah. Apabila kamu bertemu dengan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi saya khruju fi akhir zaman qaumun ahdasul asnani sufahaul ahlam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhir zaman nanti akan muncul kaum yang usianya sangat muda tapi lemah akalnya. Lemah akalnya. Nah, coba kita tilik nih, kita teliti. Apakah terjadi sama kita? Na'udzubillah min zalik. Kalau kita lemah akal, kita tidak mau mempelajari Al-Quran, ya, lemah akalnya itu bukan IQ-nya jongkok, tapi lemah akalnya itu tidak mau akalnya itu digunakan untuk mempelajari Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Kalau itu sudah ada sama kita, berarti kriteria pertama sudah ada. Ini na'udzubillah min zalik. Makanya kita harus bisa mempelajari Al-Quran, karena itu solusi yang terbaik buat kita di akhir zaman. Menggunakan akal kita untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian apalagi jika mereka berkata-kata itu seakan-akan paling benar. Coba kita lihat nih, pejabat-pejabat sekarang kalau ngomong itu perasaan dia paling benar, harus dipatuhi, harus diturutin. Yang lain salah semua. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita sudah berkata-kata dan merasa paling benar sendiri, nah ini kriteria kedua. Kemudian apalagi kriteria ketiga? Membaca Al-Quran tidak mentadaburinya, tidak memahaminya, tidak bahkan mengamalkannya, hanya sebagai qiraat saja, yang keluar hanya melalui kerongkongan tapi tidak melalui hati. Suaranya indah-indah, ya ayyuhalladzina amanu, hanya sebatas kerongkongan. Tapi ketika ditanya apa artinya, tidak tahu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa saja perintah Allah? Atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Dia tidak tahu artinya. Ya ayyuhallazina amanu aqimis shalah, dirikanlah salat. Jadi membaca Al-Qur'an hanya lewat mulutnya saja. Ini kriteria ketiga. Hanya lewat mulutnya saja. Nah, kemudian imannya sangat tipis. Imannya sangat tipis. Dikatakan wa may yartad an dini, siapa yang murtad dari agamanya. Begitu mudahnya. Sekarang masuk Islam, kemudian pindah lagi ke non-muslim. Masuk Islam lagi, pindah lagi ke non-muslim. Kenapa dilihat? Oh, karena pengen menikah. Karena suaminya non-muslim, akhirnya pindah ke non-muslim. Kemudian bercerai lagi, menikah lagi karena suaminya Islam, pindah ke Islam. Na'udzubillah min zalik. Lihat, kalau ini ada kriteria sama kita, na'udzubillah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, banyak-banyak beristighfar untuk mempertebal keimanan kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi tambahan ilmu, pemahaman buat kita yang bermanfaat. Di akhir zaman kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, memperkuat iman, bisa mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, bahkan mengamalkannya. Ini yang terpenting. Al-Quran bukan tujuan utamanya untuk sekedar dibaca, bukan tujuan utamanya bukan sekedar untuk dihafal, untuk dipahami, tapi tujuan utama Al-Quran adalah untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Sangat merugi orang yang belum bisa memahami Al-Quran sudah menjadi pejabat. Tanggung jawabnya luar biasa. 250 juta lebih, 200 bahkan 300 juta lebih. Nanti manusia, rakyat Indonesia, rakyat yang dipimpinnya akan menuntutnya. Na'udzubillah min zalik. Al-Quran belum paham sudah menjadi petinggi, sudah menjadi pejabat. Na'udzubillah. Berapa tahun sih menjabat? Berapa enaknya hidup di dunia? Semuanya ada sakit, ada pusing. Nggak punya duit pusing, punya duit pun pusing. Na'udzubillah. Ini hakikat kehidupan dunia. Pangkatnya duit habis, pangkatnya dunia mati. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ayo kita pahami Al-Quran, kita amalkan, kita jadikan untuk mencari bekal akhirat. Itu yang terbaik. Jika kita mengejar dunia, akhirat akan luput. Jika kita mementingkan akhirat, dunia pun kita akan dapati. Kita menanam padi, rumput tumbuh. Kita menanam rumput, padi luput. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.